Nah ceritanya saya tidur di kamar belakang. Terasa ranjang itu digoyangnya seperti gempa. Nah suatu malam di ambulan itu ada yang nangis, bunyi suara nangis lah di pihak ambulan. Di bangkai mobil Ambulan itu betul. Ada orang kakek-kakek masuk ke ruangan, dia bilang, Pak atau Bu jangan pulang atau jangan tinggal jauh-jauh. Ketika kakek itu berkata, tiba-tiba dengan sekejap mata kakek itu nggak ada, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ian Kreator di acara iPod Ian Kreator Podcast. Dan di sini saya sudah kedatangan bintang tamu yang sudah sangat aku tunggu-tunggu dari semenjak lama. Siapa itu ya namanya? Aku sampai belum kenalan. Siapa? Ajuman. Oke, Ajuman ya. Jadi beliau ini memiliki pekerjaan di salah satu instansi yaitu sebuah rumah sakit. Kalau boleh tahu dari tahun berapa? Kalau dari awal tahun 2004, 17 tahun lah kurang lebih. Sekitar 17 tahun ya perkiraan begitulah. Di bagian apa? Di ruang jenazah. Di ruang jenazah. Pemasaran jenazah ya. Berarti udah terbiasa kayak macam diam di ruangan jenazah sendiri, Bun. Iya, justru kita kalau berdasarkan kita bukan doain yang banyak meninggal ya. Gitu. Inti dasarnya kalau kita ada jenazah, ya itu yang disebutkan yang tadi bilang, itu yang paling jangka 1001 orang yang katakan yang mampu di ruang jenazah. Kalau saya terbalik, kalau andai kata ada jenazah, itu sebagai kan aura kita mengarah suatu ada teman lah gitu. Berarti kalau ada jenazah kita itu kayak berasa punya teman. Iya, teman. Meskipun itu yang nemanin jenazah. Iya. Jadi arahnya suatu teman itu, suatu pekerjaan kita merasa ada tanggung jawabnya mengarahkan kita benar-benar kita harus dijaga. Gitu loh. Oh, kayaknya mantap banget tuh. Gimana perasaannya di awal-awal? Ya, kita semua berdasarkan kita normal ya. Kita mampu dan siap di situ berdasarkan kita terbiasa. Hari demi hari, ujian demi ujian, berbagai macam jenazah, disitulah kita beradu nyali. Nah, ya memang dasarnya kita, ya walaupun sekarang juga pun ada rasa takut ada gitu. Bertakut itu ada berambisi mengarah arah kita takut itu bukan berdasarkan kita lihat jenazah. Satu berdasarkan jenazah yang tidak wajar, berarahan dengan hukum. Berdasarkan hukum apa? Kita kan kalau jenazah itu nggak mutlak semua dari rumah sakit kan. Betul. Katakan penemuan gitu. Penemuan jenazah kayak dari sungai. Ya, gitu. Satu itu unsur yang kita takutkan berdasarkan kita aturan. Apakah kalau ada kesalahan kita menindak, dalam arti menindak itu kita harus informasi kemana dulu nih? Harus ke informasi ke dokter, apa bisa ke kepolisian. Andai kata kalau belum diketahui pihak kepolisian. Sekarang yang pengen banget aku tungguin ini pertanyaan dari saya itu untuk Ajuma itu selama menangani saat dimana ketika memandikan jenazah nih, ada nggak sesuatu yang nggak bisa dilupakan sama Azuma ini loh? Paling yang nggak bisa dilupakan itu awal-awal dasarnya masuk ke rumah sakit adanya otopsi. Kenapa nggak bisa dilupakan? Karena kalau untuk tapi bukannya ngarah kita ke kanibal ya. Iya. Dasarnya yang tidak wajar biasanya kalau saya menangani berdasarkan belum ada forensik yang rusak itu kita betulin. Nah kalau forensik atau otopsi itu kan juga bedah mayat. Kita yang walaupun gimana bentuk daripada mayit, walaupun mau yang hancur yang biasa ya berdasarkan yang tidak wajar meninggalnya kan kita mengungkap berdasarkan yang tidak wajar yang kejanggalan daripada jenazah. Kita kan bedah mayat itu kan kita kasusnya motif meninggal karena apa gitu loh. Itu yang kita bukan bisa lupakan awal-awal daripada adanya forensik. Ya emang dikit ada agak gila sih ya. Gila itu serem lah gitu. Iya. Karena semua organ tubuh itu keluar semua. Ketika kaki itu udah terpisah tidak menyatu dengan badan, terus di keluarga sudah minta untuk dibersihkan di rumah sakit tahu beres, itu dijahit antara kaki disatuin lagi dengan badan, apakah memang cuman di gimana kan?
Kalau untuk segi luka atau apa namanya hancurnya organ barangkali ya. Ya, berarti terpisah lah gitu. Kalau untuk pola pikir saya justru tambah bingung. Bingungnya bagaimana? Bukan kita ditakutkan, tapi kita bingung kondisi gimana organ tubuh atau misalnya katakan kaki terpisah atau badan atau katakanlah hancur gitu posisi jenazah. Ya sih mungkin kalau kita masih kita perbaiki berdasarkan akal sehat maksudnya. Ya kalau misalnya kaki bisa sambungin, kita sambungin dijahit gitu. Kalau bisa sambungin. Ya kalau misalnya hancur ya sebagai organ tubuh jenazah kita satuin walaupun tidak sama. Katakan kalau posisi daging bagian tangan misalnya kata terlupas, kadang kita daging yang mana aja kita masukin terus kita sebentuk seminimal mungkin bentuknya organ. Katakan kalau tangan dilapis lagi kita diperban bentuk tangan. Kalau kaki lepas kita jahit lagi. Apa yang kurang misalnya daging, yang ngambil daging dari pihak jenazah. Nggak tahu daging posisi yang mana, nggak tahu karena udah acak-acakan, udah hancur lah. Betul. Oke. Pernah terbawa mimpi atau apa gitu? Kalau kata dasar mau bawa mimpi, udah pernah. Mimpi apa? Nah, suatu jenazah itu yang saya tangani sebetulnya dia minta tolong lah sebetulnya. Minta tolong. Iya, mukanya memang dasarnya kalau luka itu cuma pecah aja kepala. Iya. Kalau untuk posisi asli bentuk jenazah waktu kecelakaan di TKP atau di ruang di jenazah hancur. Tapi posisi dalam mimpi cuma hancur berdarah aja sih. Cuma minta dibetulin aja gitu. Satu itu. Dan keduanya luar daripada kecelakaan yang berdasarkan tidak wajar. Ada yang bilang terima kasih udah saya urusin. Itu masuk di dalam mimpi? Iya. Terima kasih udah ngurusin saya. Mestinya gimana kalau hancur kita dibetulin gitu. Berarti kalau misalkan ada kayak sobek-sobek dijahit dulu. Betul gitu. Itu kalau yang sobek. Kalau yang hancur katakan daging hancur tinggal tulang belulang aja katakan hancurnya itu kan nggak sama kan. Hancur itu dibagi berapa gitu loh, bentuk gitu loh. Apa hancur karena dagingnya atau kulitnya terlupas. Kalau kulit enak lah kita ada alurnya masih. Nah kalau terlupas habis tinggal tulang aja coba. Nah pertanyaan dari saya Azuma, saat di malam hari mungkin tengah malam Azuma berada di suatu ruangan, di situ banyak jenazah. Jenazah yang paling banyak Azuma pernah sendiri di dalam ruangan jenazah itu sampai berapa jenazah? Kalau untuk paling banyak kasus kereta ini tsunami banyak. Itu sampai berapa jenazah itu? Itu lebih daripada ya paling minimal 7, paling full 10 lah 10 untuk itu kalau semisalkan itu full sama jenazah, ruangan tersebut itu paling full sampai berapa? 10 itu juga bukan tempatnya. Ini tempat di pembungkusan, kita dibagi tempat. Dibagi-bagi ya di kulkas. Karena kan kulkas kita kan berfasilitasnya kan ada 2. Kalau dulu waktu zaman tsunami kan cuma 2. Pengisian si lemari pendingin cuma 2 jenazah. Berdasarkan ya kita apa adanya di situ, jenazah kita yang sebutkan ada 10 jenazah, kita masukin 2. Khususnya ini harusnya kan 1, karena kan ya berdasarkan fasilitas ada segitu cuma 2 untuk jenazah pendinginnya kita masukin 2. Karena memang kondisinya ya nggak ada lagi gitu ya gitu. Nah untuk selebihnya itu kita beli ini uniknya juga sih ya. Nah gimana? Nah kita beli es batu. Ya dalam arti es batu itu kita di pemulasaran jenazah kan berbentuknya kan kotak ya, kotak. Nah itu jenazah kita dibagi 3 atau 2 lah. Di situ ditutup sama ini es batu, es balok gitu. Tumbuk-tumbuk ya tertutup sama es karena kan berdasar fasilitas pendinginnya nggak muat. Azuma pas waktu sendiri pernah nggak menemukan kejadian aneh seperti kayak macam barang bergeser suara dan sebagainya? Itu yang pengen saya tahu. Ya ada sih untuk keanehan itu, tapi bagi saya tersendiri, pribadi kita sendiri itu wajar-wajar aja. Contohnya katakan belangkar bunyi. Apa? Atau belangkar kita ngambil jenazah itu belangkar. Kayak tempat tidurnya itu. Iya, itu. Bunyi udah. Jalan atau bunyi atau? Atau bunyi aja karena berdasarkan bunyi itu katanya nggak kelihatan apa bergeser atau katakan bunyi aja di tempat pembungkusan. Tapi ketika
bergerak pernah kedapatan pas waktu lagi bergerak nggak? Kalau untuk bergerak enggak sih, cuma bunyi-bunyi aja. Bunyi-bunyi aja. Ya, satu itu di pemungkusan, yang kedua lagi di kamar mandi. Ya kalau katakan kamar mandi umum lah untuk pasien, untuk kita sendiri sehari di situlah gitu. Itu jam 12 atau jam setengah satuan lah. Ada yang mandi. Ya, selaku petugas di situ juga agak heran. Oh, siapa yang malam mandi gitu loh. Nah, dari pihak saya penasaran. Ada siapa yang mandi malam-malam? Dicek kan? Dicek. Lah, kok ini tempat mandi kering gitu loh. Tempat mandi kering. Ada Gak ada air, seharusnya ada air ya kan? Ada air. Katakan ada. Cuman yang lantai itu yang katakan ada yang mandi. Iya. Kok nggak basah? Nah, di situ dalam arti ya kita bahas lagi ke kita jati diri kita sendiri, yakin dan tidaknya. Kalau untuk keyakinan saya yakin. Cuman kita ambil positifnya aja. Oh ya monggo, kalau mau mandi gitu nggak apa-apa, dibolehin. Tapi kalau sudah jengkelnya, kalau udah jengkel itu kita kembali lagi ya ke makhluk halus dari kasat mata gitu. Iya. Kalau udah bunyi melebihi daripada yang bikin bising ke telinga lah. Contohnya mengganggu banget lah gitu ya. Betul. Udah bunyi atau misalnya di pembungkusan kadang pintu kenceng lah ya, alam apa angin atau apa gitu. Kadang saya dimarahin, cobalah tolong gitu. Saya sih lagi tugas Bisa kayak ngomong sendiri gitu ya, gitu loh. Jangan memang ganggu dasarnya gitu ya. Terus terang saya nggak lihat, saya nggak lihat saya. Tapi pasti mereka mendengar. Iya pasti ya, itu. Ada lucu dan motif bentuk pengalaman nih. Kalau nggak salah itu jam 4 sore, kebetulan nggak ada pasien. Bukan nggak ada pasien, ada kok. Kayaknya pasien Cina kayaknya di situ, berdasarkan upacara lah, dikatakan upacara adatnya berdasarkan agama Kristen. Itu dapat di jam 4 sorean lah. Masih banyak orang di situ, banyak orang. Nah, ceritanya saya tidur di kamar belakang. Terasa ranjang itu digoyangnya seperti gempa. Si ranjang itu bergoyang seperti katakanlah gempa lah gitu, seperti gempa. Otomatis spontan kaget kan. Iya. Nah, kita kaget, berdiri, gempa, kita lari. Pas kebetulan itu ada di situ upacara berdasarkan ya katakan kalau orang Kristen itu upacara kematian kebaktian di situ. Iya. Nah, saya kagetnya kok pada diem. Kok nggak lari gitu loh. Nggak lari, berdasarkan kerasa saya waktu tidur itu si ranjang itu goyang bener kayak gempa. Berarti kan bukan gempa ya, itulah karena yang lain nggak lari. Enggak. Nah, kita kembali lagi, Ya udah balik lagi aja ke kembali sana. lagi kamar yang tadi. Kirain kamu ganggu saya Iya. tidur kan. Nah. Gitu kan, malah saya tantang, ya udah sok goyangin lagi supaya dia tidurnya nggak mau lagi. Nah, tambah lagi satu uniknya lagi, saya waktu ngambil jenazah dari ruangan misal katakan penyakit dalam lah. Kebetulan itu jenazah waktu jam selisih nggak jauh lama dasarnya. Jadi jenazah satu dari ruang atas, bangunan atas yang bawah juga ikut meninggal. Cuma selisih waktu berapa menit lah. Waktu di belakang satu perjalanan antara ruangan sampai ke ruang pemulasaran jenazah. Ya katakan itu posisinya di posisi limbah, pengolahan air itu limbah. Nah, di situ si jenazah itu kita belakangin. Kita nariknya dari depan, bukan dari belakang. Berarti rodanya di belakang. Nah, di situ ditarik. Nah, pas posisi di tempat bagian limbah, tiba-tiba itu ada bukan nyala. Kalau nyala gitu responnya kita kelihatan dulu. Nah, ini bukan kelihatan dulu, meledak dulu, mendadak juga kaget. Nah, juga normal kaget kan, nyala api gitu kan, seperti petasan, bercaknya gede si api itu. Nah, saya tanya, lo kok nyala api gitu loh, padahal itu bukan bakaran. Ya, satu persisnya itu satu kirain ada katakanlah ada aluran listrik atau apa yang konslet atau apa gitu. Cuma karena nggak sampai detailnya lihat, itu terhalang pagar, kok nyala api gitu loh. Respon itu si api nyala lagi, peletuk tapi nggak kenceng, nggak meledak semacam yang pertama. Baru aja ngomong langsung nyala lagi ya, api itu lucunya. Nah, kita berbasis lagi, kita di sini tujuan kita ngambil jenazah berdasarkan tugas ya, kita abaikan aja lah.
kata kalau bahasa Sundanya sabodo teuing lah. Yang kita intinya mau ngambil jenazah, bukan kita cari yang semacam itulah. Kita lanjut lagi perjalanan. Berdasar kita bawa jenazah sampai di ruangan instalasi jenazah, kita mau data, ternyata ada B lagi, yaitu yang sebutkan yang di bawah itu ya, bagian bawah meninggal lagi di bawah. Nah, betul. Nah, uniknya itu satu. Kedua, yang kita ngambil lagi berdasarkan kalau untuk keluarga jenazah itu kan nggak berbarengan ya, berselisih. Kadang yang meninggal pertama kadang keluarganya telat dulu, kadang keduluan yang kedua kan yang membawa. Kebetulan itu kebetulannya pas yang lantai A yang atas udah datang duluan. Nah, di situ saya interogasi keluarganya berdasarkan riwayat jenazah, takutnya gitu loh. Ya itu juga berdasarkan minta maaf, namanya juga orang lagi kemusibahan, kita kok langsung nanya detail ya, kita berdasarkan minta maaf dulu, berdasarkan sejarah daripada jenazah itu ada apanya sih. Terus kalau ditanya, boleh tahu ya apa ternyata dari itu ada yang kejanggalan daripada jenazah waktu masa hidupnya gitu. Oh gitu ya Bu, iya katanya. Oh kenapa? Enggak, karena seumur hidup katakan yang bentuk keanehan baru tadi saya bawa, kebetulan Ibu nggak ikut sih gitu. Kenapa gitu urologisnya? Katakan ada api nyala gitu. Maaf nih Bu ya, saya nanya apa yang dialami Azuma diceritakan semua. Iya, ke pihak keluarga dikronkan apakah ada unsur daripada jenazah berdasarkan riwayat. Nah si ibunya, keluarganya berterus terang dan dengan detailnya ya, berdasarkan tapi keluarga agak marah ketika ditanya gitu. Enggak, malah enggak. open terbuka Dia berbuka berdasarkan riwayat jenazah. Ada gangguan jiwa, ya itu pengakuan pihak keluarga yang tidak wajar lah gitu. Okay. Oh ya apa-apa. Nah yang kedua, kita ambil lagi, kita interogasi lagi. Unik, semua tuh ada ceritanya loh. Ceritanya gimana? Yang satu riwayatnya yang tadi berdasarkan gangguan jiwa yang tidak wajar. Yang kedua, si pihak keluarga nggak boleh pulang. Ada orang kakek-kakek masuk ke ruangan, dia bilang, Pak atau Bu jangan pulang atau jangan tinggal jauh-jauh. Karena si kakek itu berkata ke pihak keluarganya. Tuh. Itu kakek itu bukan siapa-siapanya keluarganya? Nggak tahu. Nah, pas kita lihat lagi, itu cerita yang keluarga jenazah yang kedua. Ya, betul. Nah, pas kita lihat lagi nggak ada itu kakek-kakek. Nggak seling lama ada bahasa atau berbicara kakek itu berbicara semacam itu, dia meninggal. Gitu. Itulah keunikan berdasar kalau ya dari. Bentar. Ketika kakek itu berkata, tiba-tiba dengan sekejap mata kakek itu nggak ada. Nggak ada, hilang. Nggak seling lama kakek itu nggak ada, terus meninggal. Yang meninggal yang? Ya pasiennya. Pasien yang jenazah yang kedua itu. Yang kedua itu. Oh berarti itu si kakek ngasih informasi ke pihak keluarganya si pasien. Jangan ditinggal, jangan jauh-jauh. Oh ya, aku paham, berarti kayak seolah-olah memberikan kabar bahwasanya jangan ditinggal itu karena memang beliau mau meninggal. Betul. Situlah intinya. Berarti itu Azuma mendapatkan cerita itu dari keluarga berdasarkan dari riwayat yang jenazah yang pertama, dan diceritakan jenazah pertama kasih tahu yang jenazah keluarga yang kedua. Oke. Aku ngelihat pengalamannya Azuma, kalau menurutku ini salah satu profesi yang sangat mulia karena memang tidak semua orang, ya kalau untuk materi atau kebutuhan, karena semua orang yang kerja itu pasti akan mendapat imbalan. Betul. Yaitu ada materi, ada ada uang yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Betul. Gitu. Satu pendapatan, kedua faktor pengalaman juga. Kayak macam kita bercerita seperti ini kan sebetulnya untuk berbagi pengalaman, betul, bukan untuk menjatuhkan siapapun. Betul. Gitu ya kan, kayak macam contohnya seorang supir, otomatis orang akan bertanya selama nyupir itu kan ada pengalaman apa. Ini tidak lebih seperti itu. Dan saya sangat salut banget sama Azuma. Ada sesuatu yang mungkin aneh lagi. Kalau untuk keanehan yang lain daripada yang tadi diceritain, ada juga sih di posisi di ambulan.
profesi kalau tempat ambulan sama ruang instalasi kan berdekatan itu. Waktu pernah kejadian, katakan kita profesi bagian supir, si ambulan itu kecelakaan waktu mengantar jenazah. Nah, si ngantar jenazah itu di posisi depan dekat supir tuh bagian anaknya, kebetulan selang malam itu besoknya mau nikah si anaknya, keluarga yang meninggal itu. Nah, ibunya kebetulan di belakang, yang meninggal itu bapaknya. Rencananya besok kita mau nikahan, sembuh nggak sembuh, pokoknya besok mau harus pulang pak, saksiin saya mau nikah. Ternyata lat berapa menit kalau nggak salah, itu dari berdasarkan informasi dari keluarga bilang di saya gitu. Kalau nggak salah jam 1, jam 2 lah meninggal dia bapaknya. Oke lah, kita antarkan pulang. Untuk perjalanan udah nabrak sepihak ambulan, kalau nggak salah bus. Otomatis lah dari pihak ambulan konfirmasi ke rumah sakit ada yang kecelakaan gitu. Kirain saya itu bukan ambulan saya atau mobil, katakan unit daripada rumah sakit gitu. Saya nyantai aja gitu loh. Nah, dari pihak satpam konfirmasi katanya yang ada ambulan dari rumah sakit keluar nggak gitu loh. Oh ada, barusan paling selang berapa menit lah, 15 menit. Emang kenapa? Oh yang kecelakaan. Wah jangan-jangan rekan saya sendiri gitu kan. Yeah. Nah kita konfirmasi, kontak, oh betul itu rekan saya sendiri. Nah di situ atau posisi supir bukan cedera, itu dasarnya faktur itu patah tulang di posisi supir. Ya satu kepastian sisa responden ke rekan. Ya berdasarkan proses yang kejepit gitu tetap kita tolong gitu. Cuman satu jenazah dulu karena kelihatan daripada pihak keluarga yang di belakang, contohnya ibunya, kirain nggak apa-apa. Ternyata lebih parah. Ya, berdasarkan katakan parah itu berapa? Patah tulang bagian titik kaki lah, berapa bagian titik kaki itu ada 3 titik kalau nggak salah patah tulang. Padahal kan untuk yang kerusakan paling terparah itu bagian depan sebelah kiri masuk ke kabin itu. Ya, yang kecepit kabin itu. Nah, oke, dalam hasil itu kita udah tangani, kembalikan lagi ke RSU berdasarkan tindakan medis. Nah, yang katakan saya unik ke pengalaman daripada ambulan, waktu kejadian itu selang berapa hari kendaraan unit ke laka lantas, kita kembali dulu ke dianterin lagi ke rumah sakit, katakan ke gerasi ambulan. Nah suatu malam di ambulan itu ada yang nangis, bunyi suara nangis lah di pihak ambulan, di bangkai mobil ambulan itu betul. Nah itu juga berdasarkan saksi dari warga di situ setempat, terus dari pihak ya katakan kalau pihak contohnya saya sendiri menyaksikan suara-suara itu. Nah dan resahnya dari pihak warga, katakan kalau misalnya takut kita lempar lagi ke bengkel berdasarkan. Berarti dibawa ke bengkel itu mobil. Betul ke bengkel. Nah pas mobil di rumah sakit kan itu ada keanehan kayak ada tangisan. Betul. Nah ketika dibawa ke bengkel ada keanehan lagi nggak? Lebih daripada keanehan daripada di rumah sakit. Atau lebih serunya, ramenya, istilahnya gangguan. Jadi yang bengkel itu ngomong? Pasti ngomong. Justru dia ngeluh. Katakan ngeluh itu karena terganggunya dengan berdasarkan makhluk mistis atau makhluk gaib ya di situ. Itu ngeluh pihak pihak bengkelnya. Oh rame banget gitu. Tapi dia nyerah nggak untuk tidak memperbaiki itu mobil? Inti dasarnya untuk ya memang kita tujuan mengarah ke bengkel itu untuk perbaikan, tapi pada dasarnya itu ambulan itu memang dasarnya udah mutlak nggak bisa dibetulin saking parahnya. Oh. Gitu. Jadi nggak dibetulin. Enggak. Dibawa lagi dari bengkel. Dibawa berdasarkan ya kita dalam arti udah terbuka, udah terlepas berdasarkan bentuknya bodi ambulan. Contohnya kabin udah kita uksa, kita ambil krosorinya aja ke rumah sakit karena kan itu mengandung ke aset pemerintah. Oke, iya betul. Aja sih. Jadi cuman mengambil bagian-bagian yang masih bisa digunakan. Betul. Ya satu bukannya untuk digunakan tapi untuk barang bukti aset. Oh iya, untuk barang bukti ya, seperti itu. Betul. Oke lah Kak Jumah, karena memang ini kita berbicara nggak kerasa mungkin udah lebih daripada 30 menit nih. Betul. Kayaknya
kalau misalkan terus berbicara atau menggali daripada pengalaman Ajuman, Betul. perlu banyak waktu lagi. Siap. Siap. Nanti kita akan lanjut di part 2-nya. Insya Allah mudah-mudahan ada umur ada rezeki, saya akan ajak ngobrol di Ajuman di sini. Seperti itu ya Ajuman. Siap. Pokoknya saya terima kasih banyak, dan pada intinya di video ini itu bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi lebih ke ingin mengedukasi dan berbagi pengalaman. Ya siapa tahu di antara penonton-penonton yang menyaksikan video ini itu punya anaknya yang istilahnya dia itu ingin memiliki profesi kayak yang dimiliki Ajuman, atau pas kebetulan profesinya sama gitu ya kan. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil. Contohnya kayak Ajuman itu kan tetap ya istilahnya mencintai pekerjaannya meskipun resikonya seperti itu. Betul. Karena memang di setiap pekerjaan itu pasti ada yang namanya tantangan dan resiko. Betul. Namun ketika kita kerjakan dengan ikhlas, insya Allah akan lama-lama akan terbiasa. Betul. Seperti itu ya Ajuman. Ya doa dari saya buat Ajuman, mudah-mudahan sehat dan berserta teman-teman yang lainnya. Dan tentunya Ajuman juga pasti banyak mendengar teman-teman juga yang pernah mengalami hal-hal aneh ketika memiliki profesi yang di area rumah sakit seperti itu ya Ajuman ya. Kayak mungkin pasti supir atau yang suka nemenin supir ambulan, di situ pasti banyak pengalaman juga ya Ajuman. Oke, nanti kita akan bahas di next selanjutnya. Siap. Oke Ajuman, terima kasih banyak. Ya, sama. Ini lagi COVID teman-teman ya, jadi kita harus atuhi protokol kesehatan, dan kebetulan pas Ajuman datang ke sini juga ya udah pakai seadanya lah ya, pakai ini apa namanya hand sanitizer gitu ya kan. Ajuman juga menggunakan masker gitu ya, dan insya Allah kita udah positif negatif negatif gitu ya kan, seperti itu. Oke Ajuman, mudah-mudahan Ajuman sehat dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Amin. Karena berhubung posisinya sedang pandemi seperti itu. Oke teman-teman semuanya, saya Ian Creator pamit undur diri, dan silakan masuk di kolom komentar apa yang mau kalian tanyakan kepada Ajuman di next video part 2-nya. Mudah-mudahan ada umur ada rezeki dan saya bisa bertemu lagi dengan kalian semuanya di channel Ian Creator TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.